Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ainul Husnah, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Konseling Lintas Budaya. Perkenalkan, nama saya Rodiatul Hadawiyah, ingin menampilkan video Konseling Lintas Budaya. Berikut deskripsi permasalahan dan videonya. Silahkan disaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silahkan masuk. Silahkan duduk. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Ada apa ya, Kak, kemari? Oke, baik. Tenang-tenang ya. Coba mbaknya tarik nafas terlebih dahulu, lalu dikeluarkan perlahan-lahan. Bagaimana? Sudah lebih lega. Alhamdulillah ya. Oke, mbaknya jangan takut ya. Anggap saja saya ini sebagai saudara mbak, yang mungkin nanti bisa sedikit membantu apa yang mbak butuhkan. Oh ya, kita belum perkenalan ya sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Rodiatul Hadawiyah. Mbak bisa menyebut saya atau memanggil saya dengan panggilan Ibu Robi. Kalau mbaknya sendiri siapa namanya? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arin Cynthia. Iya, berarti boleh ya saya panggil Mbak Arin saja? Iya, boleh. Oke, baik. Mbaknya kesini kayaknya ada sesuatu yang ingin diungkapkan ya? Iya, saya kesini ingin menceritakan permasalahan saya sendiri. Oh, sebelumnya Mbak tahu, sebelumnya apakah Mbak sudah pernah konseling? Belum, Bu, baru kali ini. Oke, apakah Mbak tahu konseling itu apa? Saya tahu dari teman saya kalau kita datang ke konseling itu bisa untuk menyelesaikan masalah. Oh, oke. Sedikit ya Mbak, saya menjelaskan kalau konseling itu sebenarnya membantu menyelesaikan permasalahan dan mengambil keputusan klien sendiri. Mbak punya masalah, saya sebagai konselor membantu untuk pencapaian masalah yang ingin diselesaikan. Jadi Mbak di sini jangan takut ya untuk mengungkapkan semua unek-unek Mbak kepada saya. Iya, Bu, terima kasih. Jadi saya datang ke sini itu saya ingin bicarakan bahwa saya merupakan orang suku Jawa yang tidak terlalu bisa untuk berbicara bahasa daerah. Walaupun saya tinggal di Depok dengan bahasa daerah sini dan bahasa kedua orang tua saya itu asli suku Jawa Tengah, yang berbicara sehari-hari menggunakan bahasa Jawa, namun tetap saja saya tidak paham, Bu. Oke, baik. Lalu? Jadi saya bekerja di pabrik yang memproduksi tas. Walaupun pabrik ini berlokasi di daerah Depok, Jawa Barat, namun banyak sekali teman-teman karyawan yang dari luar daerah, di mana yang mereka menggunakan bahasa mereka sendiri ketika sedang berbicara. Oke, baik. Lalu kalau boleh saya tahu kendalanya apa ya, Mbak? Jadi, Bu, saat dalam bekerja itu ada atasan saya yang menyuruh saya melakukan tugas. Namun beliau menyampaikannya dengan menggunakan bahasa Sunda, Bu, bahasanya beliau, yang dimana saya tidak paham sama sekali. Saya ingin bertanya kembali, namun atasan saya tergesa-gesa segera meninggalkan saya setelah memberikan perintah itu, yang dimana alhasil saya tidak paham apa yang akan saya lakukan. Itu menjadi hambatan saya ketika saya bekerja dan pekerjaan menjadi keteter, Bu. Oke, baik. Ada lagi, Mbak? Sudah cukup, Bu. Saya bingung saja apa yang harus saya lakukan dengan permasalahan saya ini. Oke, maaf sebelumnya kalau boleh saya tahu, Mbaknya sudah berapa lama ya bekerja di pabrik tersebut? Kurang lebih sih 1 bulan sih ada, Bu. Masih terbilang cukup baru ya Mbak, Iya. kalau 1 bulan itu.
Iya Bu, justru itu saya makin bingung karena saya masih baru dan sulit untuk beradaptasi dengan bahasa yang berbeda di sini. Ya walaupun tidak semua menggunakan bahasa Sunda Bu di tempat kerja. Oke. Sebelumnya maaf lagi ya Mbak, di saat Mbak merasa kesulitan nih dengan bahasa Sunda atau bahasa daerah, nah yang atasan Mbak itu dalam memberikan perintah, apa yang Mbak lakukan saat itu ya? Saat saya diberikan perintah dengan atasan saya mencoba untuk bertanya dengan teman saya yang mengerti bahasa Sunda, Bu. Dan sudah bekerja lama di pabrik ini dan bisa dikatakan senior yang mengerti dan sudah terbiasa dalam bekerja. Oke, baik. Jika Mbak sudah melakukan ini, lalu apakah itu membantu? Sebenarnya itu membantu. Saya jelaskan dengan teman saya tentang perintah tugas dari atasan yang akan saya lakukan. Namun saya tidak enak hati jika harus terus-menerus bertanya kepada teman saya ini. Karena itu sangat mengganggu pekerjaan yang dimana kita harusnya fokus dalam bekerja namun harus diganggu oleh pertanyaan saya. Oke, baik. Saya mulai paham ya sedikit demi sedikit apa yang sebenarnya menjadi permasalahan Mbak dalam bekerja ini dan yang membuat Mbaknya merasa kesulitan ya. Iya. Oke. Begini ya Mbak, dari cerita yang Mbak sudah ceritakan ke saya ini tuh sebenarnya kayak tentang kesulitan bahasa daerah di mana yang atasan Mbak memberikan perintah atau tugas kepada Mbak tuh menggunakan bahasa daerah yang mungkin tidak semua orang itu mengetahui, tidak umum ya. Lalu sebenarnya Mbak juga sudah bertanya dengan teman Mbak, walaupun teman Mbak memberikan penjelasan dengan cukup baik dan Mbak juga mengerti, tapi Mbak merasa tidak enak karena kita kan bekerja itu pasti kan sudah memiliki tugas masing-masing ya. Jadi Mbak nggak enak dengan teman Mbak jika Mbak harus terus-menerusan bertanya dengan teman Mbak ya. Iya betul sekali Bu. Oke, maaf kalau boleh tahu Mbak, dari Mbak sendiri keinginan Mbak itu bagaimana? Apakah Mbak ingin belajar bahasa Sunda atau bagaimana untuk masalah ini? Kalau harus belajar bahasa Sunda itu pasti sulit ya Bu dalam waktu dekat. Saya mau karena kita ini tinggal di negara Indonesia, mengapa tidak menggunakan bahasa Indonesia saja? Oh oke, saya paham ya Mbak. Betul Mbak, betul sekali. Karena kan kita ini tinggal di Indonesia ya. Seharusnya kan bahasa sehari-hari kita ya kita menggunakan bahasa Indonesia saja. Mungkin solusi yang bisa saya berikan itu, Mbaknya mau minum terlebih dahulu? Nggak usah Bu, nggak apa-apa. Oke. Mungkin solusi yang bisa saya berikan dari permasalahan yang Mbak alami ini yang saya tangkap itu dan kemauan Mbak yang seharusnya kita menggunakan bahasa Indonesia saja di tempat umum seperti yaitu tempat bekerja kita dalam berbicara kita sehari-hari maupun itu memberikan perintah ataupun menjawab pertanyaan ya. Menggunakan bahasa Indonesia. Mungkin menurut saya Mbak bisa bilang kepada atasan Mbak untuk menggunakan bahasa Indonesia saja dalam memberikan perintah karena saya tidak mengerti Bu atau Pak ya atasan Mbak. Bu atau Pak, saya tidak mengerti dengan menggunakan bahasa Sunda yang Ibu perintahkan kepada saya gitu. Kalau misalkan Mbak terkendala dalam atasan Mbak yang memberikan perintah tapi langsung tergesa-gesa pergi, mungkin Mbak bisa untuk datang setelah pulang kerja. Di saat jam kerja selesai, Mbak bisa datang atau memasuki ruangan atasan Mbak untuk membicarakan masalah hal terkait ini, yang dimana Mbak meminta pengertian kepada atasan Mbak bahwa maaf Ibu untuk Ibu atau Pak ya, sebelumnya saya ini setiap diberi perintah atau tugas dari Ibu atau Bapak ini dengan Ibu yang menggunakan bahasa daerah saya kurang paham gitu. Mbak bisa berbicara ya bahasa sopan dan baik, jadi kurang paham dan
itu sedikit membuat saya kesulitan dalam melakukan pekerjaan gitu kan. Kalau jam pulang kerja kan pasti kan akan mudah didengar dan akan terserap. Beda jika di dalam produksi pasti kan nanti akan terganggu ya, takut mengganggu pekerjaan produksi juga. Mungkin seperti itu sih Mbak. Baik Bu, mungkin saya akan melakukannya setelah pulang kerja. Saya mencoba berbicara dengan atasan saya, Bu. Iya betul, menurut saya juga itu sih lebih baik ya Mbak, karena kan kalau setelah pulang kerja kan pasti lebih didengar ya, lebih dipertimbangkan lagi nanti dengan atasan Mbak. Pasti beliau juga akan sedikit introspeksi karena kan kita ini orang yang tinggal di Indonesia dan kita juga tidak semua orang itu mengerti bahasa daerah, jadi mungkin lebih dipermudah menggunakan bahasa Indonesia, dan mungkin nanti atasan Mbak juga akan berlaku sama dengan karyawan-karyawan lainnya. Iya betul Bu, jadi seperti itu ya Bu. Iya, saya rasa Mbaknya sudah memahami ya harus bagaimana ya Mbak untuk berbicara dengan atasan Mbaknya. Iya Bu, saya sudah memahami solusi apa yang akan saya lakukan. Saya sudah sedikit membayangkan langkah dan berbicara saya dengan atasan saya. Alhamdulillah, sudah sedikit memahami ya Mbak. Baik Bu, terima kasih atas bantuannya. Saya permisi dulu ya. Iya, sama-sama. Senang sudah mau berbagi dengan, terima kasih ya Mbak sudah mau berbagi dengan saya, dan saya menunggu kedatangan Mbak selanjutnya. Baik Bu, saya permisi dulu kalau begitu ya. Iya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Mbak. Iya.